Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku tiba di desa saat matahari mulai tenggelam. Langit berwarna jingga pucat, dan bayangan pepohonan memanjang di jalan tanah yang kulewati. Roda mobilku berderit pelan, menimbulkan suara yang terasa asing di telingaku. Sudah lama aku tidak pulang, dan entah kenapa, meski ini tanah kelahiranku, ada rasa dingin yang menempel di kulit begitu aku melewati gapura desa. Beberapa tetangga menyapaku dengan senyum ramah. Mereka menepuk bahuku, menanyakan kabar, dan memuji keberhasilanku di rantau. Aku membalas dengan senyum, mencoba menutupi rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Di balik ramah tamahan itu, aku merasa ada tatapan lain yang mengikutiku. Tatapan yang tidak hangat, tidak bersahabat. Saat aku masuk ke rumah, ibuku langsung memelukku erat. Wajahnya penuh haru, matanya berkaca-kaca. Aku merasa hangat sejenak, sampai pandanganku bertemu dengan Mira. Ia berdiri di sudut ruangan, diam, tanpa sepatah kata. Matanya menatapku tajam, seolah ingin menembus ke dalam dadaku. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya dingin. Aku mencoba mengabaikannya. Aku pulang, Mir, kataku pelan. Ia tidak menjawab, hanya menoleh sebentar, lalu berjalan pergi. Suara langkah kakinya di lantai kayu terdengar lebih keras dari seharusnya, seperti menekankan kehadirannya yang penuh penolakan. Malam itu, rumah terasa berbeda. Lampu-lampu redup membuat bayangan di dinding bergerak seakan hidup. Angin masuk lewat celah jendela, membawa suara-suara samar dari luar. Aku duduk di ruang tengah bersama ibu, membicarakan rencana pernikahanku dengan Aida. Ibu terlihat bahagia, tapi sesekali pandangannya melirik ke arah kamar Mira, seakan ada sesuatu yang tidak ingin ia bicarakan. Ketika aku masuk ke kamar lamaku, ada hal kecil yang membuatku berhenti. Di atas meja, ada bunga melati yang sudah layu. Aku tidak ingat pernah meletakkannya di sana. Aku bertanya pada ibu, tapi ia hanya menggeleng, wajahnya tampak bingung. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya bunga yang dibawa angin dari luar. Tapi entah kenapa, aku merasa ada maksud lain di baliknya. Malam semakin larut. Aku berbaring, mencoba tidur, tapi mataku sulit terpejam. Dari kamar sebelah, ku dengar suara berbisik. Pelan, hampir tak terdengar, seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Aku menajamkan telinga, dan suara itu terdengar lagi, lirih, terputus-putus, seolah menyebut namaku. Aku bangkit, membuka pintu kamar perlahan. Koridor rumah gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Suara itu berhenti, sunyi, tapi aku tahu aku tidak salah dengar. Ada sesuatu, atau seseorang, yang memanggilku. Aku berdiri lama di sana, menatap pintu kamar Mira yang tertutup rapat. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku ingin mengetuk, tapi tanganku terasa berat. Pada akhirnya aku mundur, kembali ke kamar, dan menutup pintu rapat-rapat. Di dalam hati, aku tahu, kepulanganku tidak akan berjalan tenang. Ada sesuatu yang menunggu. Keesokan paginya, suasana rumah ramai. Beberapa tetangga datang membantu ibu menyiapkan kebutuhan untuk pesta. Suara panci beradu, tawa kecil para ibu, dan aroma masakan memenuhi udara. Dari luar, terdengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Semua tampak normal, bahkan hangat. Aku duduk di ruang tamu bersama Aida. Ia tersenyum, matanya berbinar saat membicarakan rencana pernikahan kami. Tangannya sibuk membuka buku catatan kecil berisi daftar kebutuhan. Besok kita harus ke rumah Mak Eni, pesan kain untuk baju adat, katanya sambil menuliskan sesuatu. Aku mengangguk, memperhatikannya dengan rasa bangga. Aku ingin semua orang tahu, Aida. Aku ingin pernikahan ini jadi kebanggaan keluarga kita. Ia tertawa kecil, tapi ada keraguan samar di wajahnya. Aku juga ingin begitu, tapi, entah kenapa, aku merasa ada yang aneh sejak kemarin. Aku menoleh, menatapnya serius. Aneh bagaimana? Ia menggeleng cepat, seolah menyesal sudah bicara. Tidak apa-apa, mungkin cuma perasaanku saja. Aku tidak menekan lebih jauh.
Tapi kata-katanya menempel di kepalaku. Siang itu, aku ikut membantu menata kursi di halaman. Beberapa pemuda desa datang, bercanda sambil bekerja. Namun, di tengah keramaian itu, aku sempat melihat Mira berdiri di jendela kamarnya. Ia hanya diam, menatap ke arah kami. Tatapannya kosong, tapi menusuk. Begitu aku menoleh, ia langsung menutup tirai. Aku mencoba mengabaikan, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Menjelang sore, aku dan Aida pergi ke rumah keluarganya untuk membicarakan persiapan. Rumah mereka lebih besar, dengan halaman luas. Ibunda Aida menyambutku dengan ramah, tapi aku bisa melihat garis lelah di wajahnya. "Kami senang sekali akhirnya kalian akan menikah," katanya sambil menuangkan teh. "Tapi, akhir-akhir ini rumah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengikuti." Aku terdiam, menunggu ia melanjutkan. "Semalam, adik Aida bermimpi buruk. Ia bilang ada perempuan berambut panjang berdiri di samping ranjangnya. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah. Saat bangun, ia menemukan bunga kering di bawah bantalnya. Aku menelan ludah. Aida menunduk, menggenggam tanganku erat. Itu hanya mimpi, Bu," kataku mencoba menenangkan. "Mungkin bunga itu terbawa angin. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan kebetulan." Malamnya, aku kembali ke rumah. Suasana lebih sepi dibanding siang tadi. Ibu sudah tidur, hanya lampu minyak di ruang tengah yang menyala redup. Aku duduk sendirian, mencoba menenangkan pikiran. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Aku berdiri, melangkah hati-hati. Saat sampai di dapur, tidak ada siapa-siapa. Hanya jendela yang terbuka, tirainya bergerak pelan tertiup angin. Aku menutupnya, lalu kembali ke ruang tengah. Namun, saat melewati kamar Mira, aku berhenti. Dari dalam terdengar suara lirih, seperti orang berbisik. Aku menempelkan telinga ke pintu. Dia tidak pantas, semua akan hancur. Aku mundur perlahan, jantungku berdegup kencang. Aku ingin mengetuk, tapi langkah kakiku terasa berat. Pada akhirnya aku memilih masuk ke kamar sendiri. Di meja, bunga melati layu yang kulihat kemarin masih ada. Tapi kali ini, ada tambahan, sehelai rambut panjang, kusut, melingkar di samping bunga itu. Rambut hitam, bukan milikku. Aku menatapnya lama, tubuhku merinding. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik semua ini. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya seharusnya penuh kebahagiaan. Persiapan pernikahan berjalan, tamu mulai berdatangan, dan keluarga Aida sibuk menyambut. Tapi di balik semua itu, ada bayangan gelap yang makin lama makin terasa. Suatu malam, aku mendapat kabar buruk. Adik Aida, yang sedang mengandung 7 bulan, tiba-tiba jatuh sakit. Aku bergegas ke rumahnya. Saat tiba, suasana sudah kacau. Tangisan terdengar dari dalam kamar, suara ibunda Aida memanggil-manggil nama anaknya. Aku masuk, dan pemandangan di depanku membuat darahku berdesir. Adik Aida terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Di lantai, ada bercak darah segar yang merembes ke kain putih yang entah dari mana asalnya. Kain itu mirip kain kafan, tergeletak begitu saja di samping ranjang. "Ini, dari mana kain ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibunda Aida menggeleng, wajahnya penuh ketakutan. "Tiba-tiba ada di sini. Kami tidak tahu siapa yang meletakkannya." Aku menatap kain itu lama. Bau anyir darah menusuk hidungku. Rasanya mustahil benda seperti itu bisa muncul begitu saja. Malam itu, adik Aida mengalami keguguran. Tangis memenuhi rumah. Aida memelukku erat, tubuhnya gemetar. "Kenapa ini bisa terjadi, Ram? Kenapa semua terasa salah? Sejak pertunangan kita, aku tidak bisa menjawab. Di dalam kepalaku, hanya ada satu nama, Mira." Beberapa hari kemudian, gangguan lain muncul. Ibunda Aida mengeluh sering merasa sesak saat tidur. Suatu pagi, ia menemukan benda aneh di bawah bantalnya, segumpal rambut kusut yang diikat dengan benang merah, bersama paku berkarat. Tangannya gemetar saat menunjukkannya padaku. "Ini bukan hal biasa, Rama," katanya dengan suara lirih. "Ada yang ingin menghancurkan kita." Aku mencoba menenangkan, meski hatiku sendiri diliputi ketakutan. "Mungkin ada orang iseng, Bu.
Jangan langsung berpikir buruk. Tapi kata-kataku terdengar hampa, bahkan di telingaku sendiri. Malam berikutnya, aku kembali ke rumah. Suasana semakin berat, lampu-lampu terasa lebih redup, udara dingin menusuk meski jendela tertutup. Aku berbaring di kamar, mencoba tidur, tapi suara-suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, suara bisikan dari arah kamar Mira. Pelan, tapi berulang-ulang. Aku menajamkan telinga, darah harus dibayar dengan darah. Aku bangkit, tubuhku gemetar. Perlahan aku melangkah ke koridor. Lantai kayu berderit di bawah kakiku. Pintu kamar Mira tertutup rapat, tapi dari celah bawah pintu, kulihat cahaya redup berkelip-kelip, seperti nyala lilin. Aku mendekat, menempelkan telinga. Suara itu berubah, kini seperti dua orang berbicara. Satu suara lirih, satu lagi berat dan dalam, bukan suara manusia. Aku mundur, napasku memburu. Tanganku hampir mengetuk pintu, tapi tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi, hanya detak jantungku yang terdengar keras di telinga. Aku kembali ke kamar dengan langkah tergesa. Saat menutup pintu, mataku tertumbuk pada meja. Bunga melati layu dan rambut kusut yang kemarin kulihat kini sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Aku duduk di ranjang, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang bekerja di balik semua ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa iri atau kebencian. Dan aku mulai sadar, keluargaku, pernikahanku, bahkan hidupku sendiri, mungkin sedang berada di ujung jurang. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak di meja bergetar kecil, cahayanya menari di dinding, membuat bayangan panjang yang bergerak seakan punya nyawa. Rumah terasa terlalu sunyi. Ibu sudah tidur, Mira entah di kamarnya atau tidak, dan aku hanya ditemani suara detak jam tua yang menggantung di dinding. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca catatan persiapan pernikahan, tapi pikiranku tidak bisa fokus. Bayangan kain kafan berdarah, tangisan keluarga Aida, dan bisikan dari kamar Mira terus berputar di kepalaku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kuangkat. Halo, suaraku pelan, hening beberapa detik, lalu terdengar suara serak, berat, seperti milik orang tua. Anak muda, kau sedang dalam bahaya. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Siapa ini? Darah dendam mengalir di sekitarmu. Kau tidak bisa lari, kau harus berhati-hati. Aku berdiri, menatap sekeliling ruangan yang kosong. Apa maksudmu? Siapa kau? Tapi suara itu tidak menjawab. Hanya terdengar napas berat, lalu sambungan terputus. Tanganku gemetar memegang ponsel. Kata-kata itu menusuk kepalaku, darah dendam. Aku menoleh ke arah koridor. Pintu kamar Mira tertutup rapat. Sunyi, tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik pintu itu. Aku berjalan pelan ke kamar, mencoba tidur. Namun, begitu lampu kupadamkan, aku mendengar suara lain. Bukan bisikan kali ini, melainkan suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Aku menoleh. Tirai bergerak sedikit, meski jendela tertutup rapat. Aku mendekat, membuka tirai dengan hati-hati. Gelap di luar, tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca, jendela, samar-samar aku melihat sesuatu, bekas telapak tangan, basah, menempel dari luar. Aku mundur, napasku memburu. Siapa yang bisa meninggalkan jejak itu di lantai 2 rumah ini? Aku menutup tirai cepat-cepat, lalu kembali ke ranjang. Tapi mataku tak bisa terpejam. Kata-kata dari suara misterius itu terus terngiang, darah dendam mengalir di sekitarmu. Malam itu aku sadar, semua yang terjadi bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang bergerak di balik kehidupan kami. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata dari suara misterius di telepon terus berputar di kepalaku. Darah dendam mengalir di sekitarmu. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan kain kafan berdarah dan wajah pucat adik Aida muncul lagi. Pagi itu, aku memberanikan diri mencari tahu. Aku ingat pernah mendengar nama seorang dukun tua di desa, orang yang katanya bisa membaca hal-hal gaib. Namanya Pak Karto. Orang-orang jarang menyebutnya terang-terangan, seolah hanya bisik-bisik di warung kopi.
Aku berjalan ke ujung desa, melewati jalan setapak yang jarang dilalui. Rumah Pak Karto berdiri di pinggir hutan, dinding kayunya sudah lapuk, atapnya ditumbuhi lumut. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin, meski matahari sedang terik. Aku mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Saat aku hendak pergi, pintu itu terbuka sendiri, berderit panjang. Dari dalam, muncul sosok lelaki tua dengan tubuh kurus, rambut putih acak-acakan, dan mata yang tampak lelah tapi tajam. "Kau Rama," suaranya pelan, tapi menusuk. Aku tertegun. "Iya, bagaimana Bapak tahu?" Ia tidak menjawab, hanya berbalik, berjalan masuk, dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Di dalam rumah, suasananya pengap. Bau dupa bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat, seperti daun kering terbakar. Dinding penuh dengan rajah dan kertas bertuliskan aksara yang tidak kupahami. Di sudut ruangan, ada kendi tanah liat berisi air yang bergelembung pelan, seolah mendidih tanpa api. Pak Karto duduk di tikar, menatapku lama. "Kau datang karena teror itu, bukan?" Aku mengangguk, tenggorokanku kering. Keluarga Aida diganggu, adiknya keguguran, ibunya sakit. Aku curiga ini bukan hal biasa. Ia menghela napas panjang. "Bukan, ini bukan kebetulan. Ada yang mengikat keluargamu dengan dendam lama. Santet ini tidak main-main. Ia mengalir lewat darah, menurun lewat garis keturunan. Semakin lama dibiarkan, semakin kuat ia menjerat. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Siapa yang melakukannya?" Pak Karto menatapku tajam. "Orang terdekatmu, orang yang menyimpan luka lama. Kau pasti sudah tahu siapa." Aku terdiam. Wajah Mira langsung muncul di kepalaku. Tatapan dinginnya, bisikan samar dari kamarnya, benda-benda aneh yang muncul di rumah. Kalau benar Mira, suaraku bergetar. Apa yang harus aku lakukan? Pak Karto menunduk, suaranya lirih. "Hati-hati, santet ini bukan hanya menyakiti korban. Pelakunya pun bisa terjerat. Jika ia tidak kuat, kutukan itu akan berbalik padanya. Tapi sebelum itu terjadi, banyak nyawa bisa melayang." Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Bagaimana cara menghentikannya? Pak Karto menatapku lama, lalu berkata, "Kau harus menemukan akar dendamnya. Cari siapa yang pertama kali dikorbankan. Selama itu belum kau temukan, teror ini tidak akan berhenti." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba ia berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. "Pulanglah. Jangan datang lagi sebelum kau siap melihat kebenaran." Aku keluar dengan langkah gontai. Udara luar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kata-kata Pak Karto terus terngiang di kepalaku, akar dendam, orang terdekat, kutukan yang berbalik. Aku tahu aku harus mencari jawaban. Dan satu-satunya tempat untuk memulainya adalah kamar Mira. Sejak pertemuanku dengan Pak Karto, aku tidak bisa lagi memandang rumah ini dengan cara yang sama. Setiap sudut terasa menyimpan rahasia, setiap bayangan seakan mengintai. Kata-katanya terus terngiang, "Santet ini mengalir lewat darah orang terdekatmu." Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi teror semakin nyata. Malam berikutnya, Aida menginap di rumahku. Ia ingin lebih dekat dengan keluargaku menjelang pernikahan. Aku berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi saat tengah malam, aku terbangun oleh suara lirih. Aku menoleh, dan melihat Aida duduk di ranjang, tubuhnya gemetar. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Dari mulutnya keluar bisikan pelan, berulang-ulang. "Dia datang, dia datang." Aku mengguncang bahunya. "Aida, sadar." Ia tersentak, lalu menangis keras. "Ram, ada yang berdiri di ujung ranjang." Aku lihat jelas. Perempuan berambut panjang, wajahnya hitam, matanya merah. Dia menatapku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan lemari yang memanjang di dinding. Tapi udara kamar terasa lebih dingin, menusuk tulang. Aku memeluk Aida erat. Itu hanya mimpi buruk. Tapi aku sendiri tidak yakin dengan kata-kataku. Keesokan paginya, Aida menunjukkan lengannya. Ada bekas lebam memanjang, seperti dicengkeram tangan. Warnanya ungu kebiruan, jelas bukan bekas jatuh atau terbentur. "Aku tidak tahu kapan ini muncul," katanya dengan suara bergetar. "Aku takut, Ram." Aku menatap bekas itu lama.
Rasanya seperti bukti nyata bahwa sesuatu sedang menyerangnya. Hari-hari berikutnya, Aida semakin sering diganggu. Kadang ia terbangun dengan tubuh penuh keringat, mengaku mendengar suara perempuan tertawa di telinganya. Kadang ia menemukan benda-benda aneh di kamarnya, bunga kering, tanah basah yang tercecer di lantai, bahkan sehelai kain hitam yang berbau menyengat. Aku mulai merasa terjebak. Di satu sisi, aku harus melindungi Aida. Di sisi lain, aku tahu jawabannya ada di rumah ini, di balik pintu kamar Mira. Suatu malam, aku memberanikan diri mengintip dari celah pintu kamar Mira. Lampu di dalam redup, tapi aku bisa melihatnya duduk di lantai, membelakangi pintu. Rambutnya tergerai, menutupi wajah. Tangannya bergerak pelan, seolah sedang merajut sesuatu. Aku menahan napas. Dari sela rambutnya, terdengar suara lirih, seperti doa yang dipelintir menjadi kutukan. Kata-kata yang tidak kupahami, tapi membuat bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba, ia berhenti. Kepalanya menoleh sedikit, seakan menyadari aku mengintip. Aku buru-buru mundur, menempelkan punggung ke dinding. Jantungku berdegup kencang. Aku kembali ke kamar, mencoba tidur di samping Aida. Tapi malam itu, aku mendengar suara lain. Dari luar jendela, terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku membuka tirai dengan hati-hati. Gelap, tapi di kaca, samar-samar terlihat bayangan wajah. Wajah perempuan, pucat, dengan mata merah menyala. Aku terlonjak, menutup tirai cepat-cepat. Aida terbangun, menatapku dengan wajah pucat. Ram, kau juga lihat, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya memeluknya erat, mencoba menahan rasa takut yang semakin menekan. Malam itu aku sadar, teror ini tidak lagi hanya mengintai dari jauh. Ia sudah masuk ke dalam hidup kami, menempel di setiap napas, setiap detik. Dan jika aku tidak segera menemukan jawabannya, aku akan kehilangan Aida selamanya. Malam itu, aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Kata-kata Pak Karto terus menghantui, cari akar dendamnya. Orang terdekatmu, semua tanda mengarah pada Mira. Tatapannya, bisikan dari kamarnya, benda-benda aneh yang muncul. Aku tahu aku harus mencari bukti. Rumah sudah sepi, ibu tertidur di kamarnya, Aida juga sudah lelap meski tidurnya gelisah. Aku berjalan, pelan di koridor, setiap langkah di lantai kayu terdengar lebih keras dari biasanya. Lampu minyak di ruang tengah sudah padam, hanya cahaya bulan yang masuk lewat celah jendela, membuat bayangan panjang di dinding. Aku berhenti di depan pintu kamar Mira. Pintu itu tertutup rapat, tapi aku bisa merasakan hawa dingin merembes keluar dari celahnya. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Aku menahan napas, lalu mendorong perlahan. Pintu berderit pelan. Kamar Mira gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar. Bau menyengat langsung menusuk hidungku, campuran anyir dan sesuatu yang basi. Aku melangkah masuk, menutup pintu perlahan di belakangku. Mataku menyapu ruangan. Kamar itu berantakan. Tirai jendela robek, meja penuh dengan kertas kusut dan botol kecil berisi cairan keruh. Di sudut, ada boneka kain lusuh dengan wajah yang sudah sobek. Aku berjongkok, mencoba mencari sesuatu. Saat menunduk ke bawah ranjang, aku melihat sebuah kotak kayu tua. Warnanya gelap, lapuk dimakan usia. Aku menariknya keluar dengan hati-hati. Kotak itu terkunci, tapi kayunya rapuh. Dengan sedikit tenaga, aku berhasil membukanya. Isi kotak itu membuat tubuhku kaku. Di dalamnya ada foto-foto diriku dan Aida. Foto-foto itu ditusuk dengan jarum, beberapa bahkan terbakar di ujungnya. Ada juga bungkusan kain hitam berisi kembang 7 rupa yang sudah mengering. Bau menyengat keluar dari dalamnya. Tanganku gemetar saat mengangkat selembar kertas. Ternyata sebuah surat, ditulis dengan tulisan tangan Mira. Kata-katanya penuh kebencian. Kalian semua perampas. Ayah lebih memilih dia daripada aku. Aku tidak akan pernah memaafkan. Aku akan hancurkan kebahagiaan kalian, satu persatu. Aku menutup mulut, menahan napas. Rasanya seperti ditikam dari dalam. Aku tahu Mira membenciku, tapi tidak pernah kubayangkan kebenciannya sedalam ini. Tiba-tiba, terdengar suara berderit. Aku menoleh cepat. Pintu kamar menutup sendiri, membuat ruangan semakin gelap. Jantungku berdegup kencang. Dari ranjang,
Terdengar suara lirih. Aku menajamkan telinga. Suara itu seperti rintihan, pelan, penuh sakit. Aku mendekat, dan melihat Mira terbaring di sana. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot menatapku. Dari mulutnya keluar busa putih, dan suaranya berubah-ubah. Kadang seperti dirinya, kadang seperti suara lain yang lebih dalam. Ram, kau akan hancur. Aku mundur, tubuhku gemetar. Mira menjerit, tubuhnya melengkung tak wajar, lalu jatuh terkulai. Aku ingin menolong, tapi ada sesuatu yang menahanku. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat di antara kami. Aku berlari keluar kamar, menutup pintu dengan keras. Nafasku terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhku. Malam itu aku sadar, Mira bukan hanya menyimpan kebencian. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sudah menguasainya. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak malam aku menemukan kotak kayu itu, suasana rumah berubah semakin berat. Aku tidak lagi bisa memandang Mira hanya sebagai adik tiri yang iri. Ada sesuatu yang lebih besar yang sudah mengikatnya, sesuatu yang membuatnya bukan lagi dirinya sendiri. Malam itu, aku terbangun oleh suara aneh. Bukan bisikan, bukan ketukan, tapi rintihan panjang yang terdengar dari kamar Mira. Suara itu seperti keluar dari tenggorokan yang dicekik, penuh sakit dan amarah. Aku bergegas keluar kamar. Koridor gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Pintu kamar Mira terbuka sedikit, dan dari celahnya kulihat cahaya redup berkelip-kelip, seperti nyala lilin. Aku mendorong pintu perlahan. Mira terbaring di ranjang, tubuhnya kejang-kejang. Rambutnya berantakan menutupi wajah, matanya melotot, putih semua tanpa bola mata. Dari mulutnya keluar busa, bercampur darah tipis yang menetes ke bantal. Tangannya mencakar-cakar udara, seolah melawan sesuatu yang tak terlihat. Mira, aku berlari mendekat, mencoba menahannya. Tapi begitu tanganku menyentuh lengannya, tubuhku seperti tersengat listrik. Aku terlempar ke belakang, menabrak meja hingga barang-barang jatuh berantakan. Mira menoleh ke arahku, wajahnya pucat, urat-urat di lehernya menegang. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya. Ia menatapku dengan kebencian yang begitu dalam, bercampur dengan sesuatu yang bukan miliknya. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Mira. Semua akan hancur. Aku merangkak mundur, tubuhku gemetar. Mira bangkit perlahan, gerakannya kaku seperti boneka yang ditarik benang. Tubuhnya melayang sedikit dari ranjang, kaki hampir tidak menyentuh lantai. Aku ingin berteriak memanggil ibu, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, tubuh Mira terhentak keras, lalu jatuh kembali ke ranjang. Ia menjerit panjang, suaranya melengking hingga membuat telingaku berdengung. Setelah itu, ia terkulai lemas, napasnya tersengal-sengal. Aku mendekat hati-hati, wajahnya basah oleh keringat, matanya setengah terbuka. Kali ini, suaranya kembali seperti Mira, lemah dan penuh sakit. Ram, tolong aku. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan kebencian, bukan amarah, tapi ketakutan seorang manusia yang terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Aku menggenggam tangannya. Aku akan menolongmu, Mir. Aku janji. Tapi dalam hati, aku tahu ini bukan janji yang mudah ditepati. Kutukan itu sudah terlalu dalam. Mira bukan hanya pelaku, ia juga korban. Dan jika aku tidak segera menemukan cara menghentikannya, aku akan kehilangan bukan hanya Aida, tapi juga Mira, bahkan mungkin diriku sendiri. Aku menutup pintu kamar perlahan, meninggalkannya terbaring lemah. Tapi sebelum aku benar-benar keluar, aku mendengar suara lirih dari dalam. Suara yang bukan milik Mira. Dia milikku, kau tidak bisa menyelamatkannya. Aku membeku di tempat. Suara itu dingin, dalam, dan penuh keyakinan. Malam itu aku sadar, aku tidak hanya berhadapan dengan dendam Mira. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, yang menggunakan Mira sebagai pintu masuk. Dan aku tahu, pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Sejak malam Mira kejang-kejang dan tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu, aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Setiap kali menutup mata, aku teringat wajahnya yang melotot, busa keluar dari mulut, dan suara asing yang berkata, dia milikku. Aku merasa terjebak. Aida semakin lemah,
sering terbangun dengan tubuh penuh lebam. Ibunya jatuh sakit, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Dan Mira semakin hari semakin seperti orang lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya, aku kembali ke rumah Pak Karto. Rumah itu masih sama, tua, lapuk, dan dikelilingi hawa dingin yang tidak wajar. Aku mengetuk pintu, kali ini lebih keras. Pintu terbuka, dan Pak Karto menatapku dengan mata merah lelah. "Kau kembali," katanya datar. Aku mengangguk, hampir memohon. "Pak, aku tidak sanggup lagi. Aida diganggu setiap malam. Ibunya sakit. Mira hampir mati. Tolong aku, apa yang harus kulakukan?" Pak Karto duduk di tikar, menyalakan dupa. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Ia menatap asap itu lama, seakan membaca sesuatu di dalamnya. "Aku sudah bilang," katanya pelan. "Santet ini bukan main-main. Ia terikat pada dendam lama. Selama akar dendam itu tidak kau temukan, semua akan terus hancur." Aku menunduk, suaraku bergetar. Aku sudah menemukan kotak kayu di kamar Mira. Foto-foto, bunga, surat kebencian. Itu semua jelas miliknya. Tapi, kenapa kutukan itu juga menyakitinya? Pak Karto menghela napas panjang. Karena ia tidak cukup kuat menanggungnya. Santet, itu seperti api. Siapapun yang menyalakannya, jika tidak hati-hati, akan terbakar sendiri. Mira hanyalah pintu. Ada sesuatu yang lebih besar yang masuk melalui dirinya. Aku menatapnya, tubuhku gemetar. "Apa maksud Bapak?" "Jin, perjanjian lama, dendam yang diwariskan. Kau harus menemukan korban pertama. Orang yang menjadi dasar dari semua ini. Hanya dengan menenangkan arwahnya, kau bisa memutus rantai ini." Aku terdiam. Kata-katanya membuat kepalaku berputar. "Korban pertama, siapa?" Pak Karto menatapku tajam. "Pergilah ke rumah kosong di pinggir desa. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, tapi di sanalah rahasia keluargamu disimpan. Kau akan menemukan jawabannya di sana." Aku menelan ludah. Rumah kosong itu, sejak kecil aku sering mendengar cerita tentangnya. Orang-orang bilang rumah itu angker, tempat orang bunuh diri, tempat suara-suara aneh terdengar di malam hari. Tidak ada yang berani mendekat. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Kalau aku pergi ke sana, apa aku bisa menyelamatkan mereka? Pak Karto menatapku lama, lalu berkata lirih, "Tidak ada jaminan. Tapi jika kau tidak pergi, kau akan kehilangan segalanya." Aku menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku hampir jatuh. Aku merasa kecil, tak berdaya, seperti anak yang tersesat di tengah hutan gelap. Pak Karto mendekat, menepuk bahuku. "Ingat, Rama, dendam tidak pernah mati dengan sendirinya. Ia hanya menunggu korban baru. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus siap mengorbankan sesuatu yang paling berharga." Aku menatapnya, tubuhku bergetar. "Apa maksud Bapak, aku harus mengorbankan Aida?" Pak Karto tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh belas kasihan, lalu memalingkan wajah. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara samar dari hutan. Aku tahu, langkahku berikutnya akan membawaku ke rumah kosong itu. Dan di sanalah, aku akan menemukan kebenaran, atau kehancuran. Malam itu aku melangkah menuju rumah kosong yang dimaksud Pak Karto. Jalan setapak menuju ke sana sepi, hanya suara serangga malam yang terdengar. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya pucat, membuat bayangan pepohonan tampak seperti tangan-tangan panjang yang ingin meraihku. Rumah itu berdiri di ujung desa, terpisah dari rumah-rumah lain. Dinding kayunya lapuk, atapnya bolong di beberapa bagian. Jendela-jendela terbuka, gelap, seperti mata kosong yang mengawasi. Udara di sekitarnya lebih dingin, dan entah kenapa, langkahku terasa berat setiap kali mendekat. Aku berhenti di depan pintu. Kayunya retak, catnya mengelupas. Aku mendorong perlahan, dan pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Bau pengap langsung menyergap, bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, seperti besi berkarat. Di dalam, suasana lebih menyeramkan. Lantai dipenuhi debu tebal, sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut. Setiap langkahku menimbulkan bunyi berderit yang menggema. Aku menyalakan senter kecil,
cahayanya menembus kegelapan, menyorot dinding yang penuh noda hitam tak jelas. Aku berjalan menyusuri ruangan. Di meja tua yang hampir roboh, ada foto lama dalam bingkai retak. Aku mendekat, meniup debu yang menutupinya. Foto itu memperlihatkan ayahku, masih muda, berdiri bersama seorang perempuan yang tidak asing. Wajahnya mirip Mira. Aku tercekat. Itu pasti ibunya. Di bawah foto, ada catatan lusuh. Tulisan tangan yang tergesa-gesa, tinta sudah pudar. Aku membaca dengan suara bergetar. Aku ditinggalkan. Dia memilih perempuan lain, meninggalkanku dengan anak yang belum lahir. Aku bersumpah, darahnya akan membayar. Jika aku mati, dendamku akan hidup di dalam anakku. Tanganku gemetar. Jadi ini akar semuanya. Ayahku mengkhianati ibu kandung, Mira, meninggalkannya hingga mati dalam penderitaan. Dendam itu tidak pernah padam, diwariskan pada Mira, lalu diperkuat dengan santet. Aku menutup catatan itu, tapi tiba-tiba udara di ruangan berubah. Lebih dingin, lebih berat. Senterku bergetar di tanganku. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah pelan. Tap, tap, tap. Aku menoleh cepat. Di sana, berdiri sosok perempuan. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus, bajunya compang camping. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi aku mengenali garis wajah itu. Wajah yang sama dengan foto tadi. Ibunda Mira. Aku mundur, tubuhku gemetar. Aku minta maaf, suaraku hampir tak terdengar. Sosok itu menatapku lama, lalu membuka mulut. Suaranya lirih, seperti bisikan angin. Darah harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela rumah tertutup keras. Suara dentuman menggema, membuatku terlonjak. Senterku padam, meninggalkan kegelapan total. Aku meraba-raba, napasku memburu. Dari kegelapan, terdengar suara tangisan. Tangisan perempuan, panjang, menyayat. Lalu suara lain menyusul, suara Mira, memanggil namaku. Ram, tolong aku. Aku menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, memenuhi ruangan. Aku berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tapi terkunci rapat. Tanganku gemetar, keringat dingin mengalir di wajah. Di belakangku, suara langkah semakin dekat. Aku menoleh, dan sosok perempuan itu kini hanya berjarak beberapa langkah. Matanya merah menyala, wajahnya berubah menjadi penuh luka. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Aku jatuh berlutut, tubuhku lemas. Dalam hati, aku tahu, aku tidak hanya menghadapi dendam Mira, tapi juga dendam ibunya yang mati dalam kesakitan. Dan dendam itu kini menuntut balasan. Aku keluar dari rumah kosong itu dengan tubuh gemetar. Catatan lusuh dan sosok perempuan yang kulihat di dalam masih terbayang jelas. Rahasia itu menghantamku seperti palu. Ayahku telah mengkhianati ibu kandung Mira, meninggalkannya hingga mati dalam kesakitan. Dendam itu tidak pernah padam, dan kini mengalir lewat darah Mira. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Malam semakin larut, angin bertiup kencang, membawa suara-suara samar yang membuat bulu kudukku berdiri. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok yang mengikutiku. Saat tiba di rumah, suasana sudah tidak wajar. Lampu-lampu padam, hanya cahaya bulan yang masuk lewat celah jendela. Udara di dalam rumah begitu dingin, menusuk tulang. Aku melangkah pelan, memanggil nama ibu, memanggil Aida. Tidak ada jawaban. Lalu aku mendengar suara dari kamar Mira. Suara tawa lirih, panjang, bercampur dengan tangisan. Aku menelan ludah, lalu mendorong pintu kamar itu. Pemandangan di depanku membuat darahku membeku. Mira berdiri di tengah kamar, tubuhnya kaku seperti boneka. Rambutnya tergerai berantakan, wajahnya pucat, matanya merah menyala. Dari tubuhnya menjuntai benang-benang hitam tipis, seperti tali gaib yang mengikat dan menggerakkannya. Setiap kali ia bergerak, benang itu bergetar, seolah ada tangan tak terlihat yang mengendalikannya. Mira, suaraku bergetar. Berhenti, kau tidak perlu melakukan ini. Ia menoleh perlahan, senyumnya miring, tidak wajar. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suaranya. Kau pikir bisa menghentikan aku? Dendam ini bukan miliknya saja. Dendam ini milikku. Aku sudah menunggu lama, Rama.
Darahmu akan membayar semuanya. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Kalau kau ingin aku, ambil aku. Jangan sakiti Aida, jangan sakiti keluarganya. Mira tertawa keras, suaranya bergema di seluruh ruangan. Kau tidak mengerti, ini bukan tentangmu saja, ini tentang darah, tentang pengkhianatan yang tidak pernah ditebus. Tiba-tiba, tubuhnya melayang sedikit dari lantai. Benang-benang hitam itu semakin banyak, menjulur ke dinding, ke langit-langit, membuat kamar itu seperti jaring raksasa. Dari mulutnya keluar suara jeritan panjang, bercampur dengan suara lain yang lebih dalam, lebih tua, lebih menyeramkan. Aku menutup telinga, tapi suara itu menembus kepalaku. Aku hampir jatuh berlutut, tapi aku memaksa berdiri. Mira, aku tahu kebenarannya, aku tahu apa yang ayah lakukan pada ibumu. Aku tahu kau marah, tapi jangan biarkan dendam itu menghancurkanmu. Untuk sesaat, wajah Mira berubah. Matanya berkedip, seolah ada dirinya yang masih tersisa di dalam. Bibirnya bergetar, suaranya lirih. Ram, tolong aku. Aku melangkah maju, mencoba meraih tangannya. Tapi tiba-tiba, wajahnya kembali berubah. Matanya merah menyala lagi, dan ia menjerit keras. Benang-benang hitam itu melesat ke arahku, melilit tubuhku, menjerat leherku. Aku terhuyung, tercekik, napasku tersengal. Aku berusaha melepaskan diri, tapi semakin aku melawan, semakin kuat jeratan itu. Mira mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Nafasnya dingin, matanya penuh kebencian. Kau akan kehilangan semuanya, Rama. Sama seperti aku. Aku hampir menyerah, ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka. Pak Karto berdiri di sana, membawa segenggam abu yang ia taburkan ke lantai. Benang-benang hitam itu bergetar, melemah sesaat. Aku terlepas, jatuh terengah-engah. Pak Karto menatapku tajam. Rama, ini saatnya. Kau harus memilih. Hanya pengorbanan yang bisa menghentikan ini. Aku menoleh ke arah Mira. Tubuhnya masih melayang, wajahnya berganti-ganti antara dirinya sendiri dan sosok ibunya. Jeritan dan tangisan bercampur, memenuhi ruangan. Aku tahu, inilah titiknya. Aku harus membuat pilihan. Kamar itu berubah menjadi medan pertempuran. Benang-benang hitam yang menjuntai dari tubuh Mira menempel di dinding, langit-langit, bahkan lantai, membuat ruangan seperti jaring raksasa. Setiap kali ia bergerak, benang itu bergetar, mengeluarkan suara mendesis yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku terengah-engah di lantai, masih merasakan sakit di leher akibat jeratan tadi. Pak Karto berdiri di sampingku, wajahnya tegang. Rama, teriaknya, kau harus memilih. Hanya pengorbanan yang bisa menghentikan ini. Aku menoleh ke arah Mira. Wajahnya berganti-ganti, kadang wajah adik tiriku yang penuh sakit, kadang wajah ibunya yang penuh luka dan kebencian. Suara mereka bercampur, jeritan dan tangisan yang saling menindih. Aku tidak bisa, suaraku bergetar. Aku tidak bisa mengorbankan siapapun. Pak Karto menatapku tajam. Kalau kau tidak memilih, dendam ini akan menelan semua orang. Aida, ibunya, bahkan kau sendiri. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Aida berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Ram, ia berlari ke arahku, tapi benang-benang hitam langsung melesat, melilit kakinya. Ia terjatuh, menjerit kesakitan. Aida, aku berusaha bangkit, tapi benang lain menjerat tanganku. Aku hanya bisa melihatnya meronta, tubuhnya ditarik ke arah Mira. Mira tertawa, suaranya bergema. Kebahagiaanmu akan jadi tumbalku. Kau akan merasakan apa yang kurasakan. Kehilangan segalanya. Aku berteriak, mencoba melepaskan diri. Jangan, ambil aku saja. Jangan sentuh dia. Pak Karto mendekat, wajahnya penuh keputusasaan. Rama, dengarkan aku. Pengorbanan itu harus datang dari hatimu. Sesuatu yang paling berharga bagimu. Jika tidak, jin itu tidak akan pergi. Aku menatap Aida. Ia berusaha meraih tanganku, air matanya mengalir. Ram, aku tidak apa-apa. Aku lebih takut kehilanganmu daripada mati. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tahu, kebahagiaan terbesar dalam hidupku adalah dia. Dan justru itulah yang diminta oleh kutukan ini. Tanganku meraih saku kemeja. Di dalamnya, ada foto pernikahan.
Kami yang sudah kusiapkan. Foto itu selalu kubawa, simbol dari masa depan yang kuimpikan. Aku mengangkatnya tinggi, suaraku bergetar. Kalau memang ini yang kau mau, ambil kebahagiaanku. Ambil mimpiku. Aida menatapku, matanya melebar. Ram, jangan. Tapi sebelum aku bisa berpikir lagi, Aida meraih foto itu dari tanganku. Dengan tangisan yang pecah, ia merobeknya menjadi dua. Sekejap, ruangan berguncang. Benang-benang hitam yang melilit kami bergetar keras, lalu putus satu persatu. Mira menjerit panjang, tubuhnya terhentak ke udara, lalu jatuh keras ke lantai. Sosok ibunya yang tadi samar-samar terlihat di wajahnya memudar, menghilang bersama suara jeritan jin yang menggema hingga lenyap. Sunyi, aku terduduk di lantai, napasku terengah. Aida menangis di sampingku, tubuhnya gemetar. Mira terbaring tak berdaya, matanya tertutup, wajahnya pucat. Pak Karto menunduk, suaranya lirih. Sudah selesai. Tapi kau tahu, Rama, pengorbanan itu nyata. Kau tidak akan bisa kembali pada kebahagiaanmu yang semula. Aku menatap Aida, ia menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. Aku tahu, meski kami selamat, sesuatu di antara kami sudah hancur. Foto itu bukan sekadar kertas. Itu adalah simbol dari masa depan kami. Dan kini, masa depan itu sudah musnah. Aku memeluk Aida erat, tapi pelukan itu dingin, penuh kehilangan. Malam itu, aku sadar, aku berhasil memutus rantai dendam. Tapi harga yang harus kubayar adalah kebahagiaan yang selama ini kuimpikan. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar berakhir. Mira selamat, tapi tubuhnya lumpuh sebagian. Ia hanya bisa duduk di kursi roda, tatapannya kosong, seolah jiwanya tertinggal di tempat lain. Ingatannya hilang, ia tidak lagi mengenaliku, tidak lagi mengingat kebencian yang dulu membakar dirinya. Orang-orang desa berbisik-bisik, ada yang bilang Mira kerasukan, ada yang bilang ia terkena kutukan yang berbalik. Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang mereka tahu hanya satu, keluarga kami tidak lagi sama. Keluarga Aida pun berubah. Meski mereka selamat, luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Ibunya jarang menatapku lagi, selalu menghindar setiap kali aku datang. Adik Aida yang keguguran masih terbaring lemah, dan setiap kali aku mencoba bicara, hanya ada diam yang panjang. Aida sendiri, ia tidak pernah lagi tersenyum seperti dulu. Matanya selalu basah, suaranya pelan, seolah setiap kata adalah beban. Hingga akhirnya, pada suatu sore, ia berkata dengan suara bergetar. Ram, aku tidak bisa melupakan semua ini. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat malam itu. Aku teringat keluargaku yang hampir mati. Aku teringat foto yang kurobek. Aku tidak bisa melanjutkan. Aku hanya bisa menunduk. Tidak ada kata-kata yang bisa menahan keputusannya. Dan begitulah, pernikahan yang kuimpikan hancur begitu saja. Hari-hari berikutnya aku habiskan di rumah. Ibu mencoba menghiburku, tapi aku tahu ia juga hancur melihat keadaan Mira. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya dipenuhi suara kursi roda yang berderit pelan, dan keheningan panjang yang menekan. Aku sering duduk di kamar, menatap meja kosong tempat dulu bunga layu dan rambut kusut pernah muncul. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar suara bisikan dari kamar Mira, suara ketukan di jendela, suara tawa yang menusuk telinga. Aku kehilangan Aida, aku kehilangan masa depan, dan meski Mira kini tidak lagi membenciku, aku merasa lebih kosong dari sebelumnya. Suatu malam, aku terbangun. Udara kamar begitu dingin, meski semua jendela tertutup rapat. Aku membuka mata, dan untuk sesaat aku merasa ada seseorang berdiri di sudut ruangan. Sosok samar, berambut panjang, menunduk, wajahnya tidak jelas. Aku berkedip, dan sosok itu hilang. Tapi di meja, kulihat sesuatu, sebuah bunga melati, segar, seolah baru dipetik. Aku mendekat, menatapnya lama. Tanganku gemetar saat menyentuh kelopaknya. Bunga itu nyata, bukan bayangan, bukan halusinasi. Aku menoleh ke arah kamar Mira. Pintu tertutup rapat, tapi aku merasa ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Malam itu aku sadar, meski kutukan sudah diputus, dendam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu celah untuk kembali.
Kini setiap malam aku hidup dengan rasa waspada. Aku menjaga Mira, meski ia tidak lagi mengenaliku. Aku berjalan di desa dengan kepala tertunduk, menanggung bisikan orang-orang. Dan setiap kali aku melihat pasangan yang tertawa bahagia, hatiku terasa hampa. Aku telah memutus rantai dendam itu. Tapi harga yang kubayar adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah kembali. Dan di dalam hati kecilku, aku tahu, aku tidak sendirian di rumah ini. Ada sesuatu yang masih mengawasiku, menunggu saat yang tepat untuk bangkit lagi. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.